Kematian karena COVID-19 itu sangat memilukan hati. Ya. Karena yang mengasihi tidak bisa mengantar yang dikasihi ke tempat pembaringan yang terakhir. Sangat memedihkan, sangat membawa duka. Karena tidak bisa mendampingi, tidak bisa mendoakan orang-orang yang dicintai ke tempat pembaringan yang terakhir. Tadi malam saya membaca kesaksian seorang anak Tuhan ya, dari Sumatera, marganya Nainggolan. Saya membaca di Facebook, dia mengantar ibu mertuanya, saudara, ke rumah sakit, dan ibu mertuanya COVID-19 positif. Beberapa hari kemudian dia juga kena dan dia juga positif, tetapi dia mengisolasi diri di rumah. Dia berjuang, ya, dia makan makanan yang bergizi, vitamin, dan dia menceritakan bagaimana sakitnya, ya, lehernya itu seperti retak-retak, tenggorokannya, sendi-sendinya seperti dipatah-patah. Tetapi tanggal 26 dia dalam perjuangan COVID-19 itu, dia juga harus mendengar bahwa ibu mertua yang dia kasihi itu juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Kemudian dia dengan istrinya mengurus, karena harus cepat dimakamkan ya, tidak boleh lama-lama. Dimakamkan, saudara, ada seorang pendeta yang boleh datang. Tetapi sang suami tidak bisa mendampingi istri untuk mengiringi kepergian ibu yang mereka kasihi. Dia berkata, pedih sekali hati kami, sangat pedih, karena tidak ada seorang pun yang bisa mendampingi ibu yang kekasih. Saudara, kematian di mana-mana. Mayat daripada jenazah daripada penderita COVID-19 ini, saudara, di Minahasa terkatung-katung. Di Manado itu, saudara, di Minahasa, masuk di televisi, saudara, di Minahasa Utara. Hanya ambulans dan seorang sopir pembawa ambulans yang membawa jenazah itu. Tidak didampingi seorang pun. Akhirnya tidak ada seorang pun dari warga itu yang berani, saudara, membantu petugas untuk mengubur. Dan jenazah itu terkatung-katung, saudara, menunggu untuk bisa dikuburkan. Saudara, betapa memilukan. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa 2000 tahun yang lalu ada seorang pribadi dan sejarah mencatat, yaitu pribadi yang namanya Yesus. Dia, saudara, memang mengalami kematian yang memedihkan karena hukuman yang ditimpakan kepadanya. Bahkan kita melihat ya, hari Jumat yang lalu, saudara, saya secara pribadi itu tidak kuat kalau melihat film Passion of Christ. Hati saya tidak kuat melihat tubuh Yesus yang dicambuk dan biji matanya hampir keluar, menanggung penderitaan. Sehingga saya, saudara, pura-pura buka-buka apa ya. Karena saya tidak berani, saudara, ya, melihat, tidak kuat melihat penderitaan yang harus dijalani oleh Tuhan Yesus. Suami saya bilang, oh kamu kalau lihat itu belum terlalu ke aslinya. Kalau kamu lihat aslinya, kamu akan lebih ngeri lagi. Ya, terima kasih. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Alkitab mencatat kepada kita bahwa pribadi Yesus, dia tidak tinggal terus di dalam kematian. Amin. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia memperingati bahwa Yesus yang kita peringati kemarin, hari Jumat, ya, dalam Paskah, hari Jumat dalam hari kematiannya, hari ini kita peringati kebangkitannya. Yesus hidup bagi kita semua. Amin. Yesus hidup bagi setiap orang di seluruh dunia ini yang mau percaya kepadanya. Itulah sebabnya gereja Tuhan, mari kita belajar kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup orang percaya. Bahwa kuasanya sangat hebat, kuasanya sangat dahsyat, kuasanya sangat powerful. Itulah sebabnya Rasul Paulus berdoa. Kita juga harus berdoa seperti Rasul Paulus, supaya kita mengalami perjumpaan dengan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus,
Sehingga kekristenan kita, iman kita itu, saudara, bukanlah iman yang cengeng, bukan iman yang manja, bukan iman yang hanya mementingkan diri sendiri, bukan iman yang hanya hidup, yang penting saya hidup, yang penting saya sudah selamat. Tetapi iman kita itu iman yang memberi pengaruh, memberi kuasa di dalam kehidupan ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita melihat dua poin yang akan saya bagikan pada pagi hari ini dari kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan orang percaya. Bahwa yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus itu memberikan jaminan bagi iman Kristen kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Memberikan jaminan bagi iman Kristen. Amin. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Mari kita membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Kita membuka tentang kebangkitan Kristus. Kita membaca ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. 1, 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Puji nama Tuhan. Tetapi yang benar iman kita, Alkitab mencatat dasar daripada iman kita sebagai orang Kristen, orang percaya, ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Amin. Kristus telah dibangkitkan, dan kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan bagi iman kita akan hidup di dalam dunia ini dan hidup di dalam dunia yang akan datang. Rasul Paulus memberikan penjelasan yang sangat clear, sangat jelas kepada gereja Tuhan pada masa itu. Dan hari ini saudara kita diingatkan, pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat, kelima, saudara, adalah ringkasan Injil yang menyatakan kepada kita supaya kita berpegang teguh kepada Injil, yaitu bahwa Yesus Kristus dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Rasul Paulus mengalami experience, pengalaman dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Dia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Apa yang telah kuterima sendiri, ini adalah pengalaman pribadi. Menjadi orang percaya, gereja harus punya pengalaman pribadi dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau tidak, iman kita rapuh. Karena tidak punya pengalaman. Menjadi orang Kristen gampang. Karena kita bisa menjadi orang Kristen karena lahir dari orang tua yang Kristen. Tetapi mengikut Yesus tidak segampang menjadi orang Kristen. Mengikut Yesus, Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus memikul salib
harus menyangkal diri dan mengikut Yesus. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, pengalaman Rasul Paulus perjumpaan dengan kematian dan kebangkitan itu memberikan kepada dia suatu pengalaman akan anugerah Allah yang sangat besar. Kasih karunia. Ayat yang ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Perjumpaan pribadi Rasul Paulus dengan Kristus yang mati dan bangkit mengubahkan seluruh hidupnya. Sehingga dia bisa berkata, kalau aku mengenal Kristus, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Itu sungguh-sungguh adalah kasih karunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadanya tidak disia-siakan. Rasul Paulus bisa menulis pengharapan iman Kristen, dasar yang teguh ini, karena dia mengalaminya bersama dengan Kristus. Amin. Ayat yang ke-20, tetapi yang benar bahwa Kristus telah dibangkitkan. Apakah saudara mengikut Yesus, bertahun-tahun mengikut Yesus, saudara ada pengalaman yang membara di dalam hati akan kematian dan kebangkitan Kristus? Ada sesuatu di dalam roh kita, di dalam jiwa kita yang paling dalam, yang digerakkan oleh kuasa kebangkitan. Sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang saudara dipenuhi dengan kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Gereja Tuhan, kebangkitan Kristus memberikan jaminan kemenangan di tengah-tengah pandemik yang melanda seluruh dunia ini. Tidak gampang kalau orang tidak punya iman, bisa kecewa, bisa meninggalkan Tuhan. Tidak gampang, tidak mudah ditinggalkan. Saudara, orang-orang yang dikasihi dipanggil oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Saudara, iman itu, saudara, diuji. Seberapa dalam kita berakar, seberapa dalam kita berpegang, seberapa dalam kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus yang bangkit. Saudara, kita tidak mau gereja hanya memperingati Paskah, kebangkitan. Sesudah Paskah berlalu, sesudah kebangkitan berlalu, hidup kita tidak hidup di dalam jaminan kemenangan. Iman kita menjadi sia-sia. Itu tidak boleh terjadi di dalam gereja Tuhan, hidup anak-anak Tuhan. Amin. Hidup kita, iman kita itu, saudara, tidak boleh sia-sia. Yesus, saudara, mengatakan kepada kita di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17b, ayat 17b dan 18. Mari kita membaca bersama-sama. Kebangkitan Kristus bukan hanya dibuktikan oleh Rasul Paulus menuliskannya di dalam pengalamannya di dalam kitab Korintus, tetapi kebangkitannya Yesus sendiri ngomong, Yesus sendiri berbicara, dia sendiri memberikan penegasan siapa dia. Mari kita membuka Wahyu pasalnya yang pertama. Kita akan membaca ayatnya yang ke-17. 17 dan 18 ya. Jemaat Tuhan sudah dapat? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Amin. Yesus kita hidup, dia menyatakannya sendiri. Itulah sebabnya di dalam kitab Wahyu, Yohanes memiliki juga pengalaman. Dia melihat Tuhan datang. Dia memiliki mengalami pengalaman yang supranatural. Dia melihat Yesus. Yesus datang kepadanya, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Amin. Amin.
Yesus telah mati, kita peringati kemarin hari Jumat. Tapi hari ini kita memperingati Dia hidup. Saudara, di Metro beberapa hari yang lalu, saudara, kita mendengar ya di berita-berita semua kematian daripada musisi ya terkenal ya, yang saudara-saudara juga ngefans pasti. Glenn Fredly ya, terkenal ya, orangnya ganteng, dari tanah Ambon, Manise. Suaranya sangat bagus. Metro TV menuliskan cerita akhir dari Glenn Fredly. Cerita akhir. Akhir cerita, bukan cerita akhir. Akhir cerita dari Glenn. Nah itu agak susah saya nyebutnya itu. Kalau saudara gampang. Saya merenungkan bahwa setiap kita punya akhir daripada cerita hidup kita. Hidup kita ini punya cerita. Dan punya awal dan punya akhir. Punya awal dan punya akhir. Awal dilahirkan, sekarang masih hidup. Sekarang masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Di tahun 2020 kita semua masih diberi kesempatan menulis kisah hidup kita. Tapi ada masa hidup kita akan berakhir, dan ceritanya berakhir sampai di titik itu. Tetapi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, ceritanya tidak berakhir. Katakan amin. Amin. Tidak ada akhir cerita hidupnya. Bahkan Alkitab mengatakan kepada kita, Dia duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Nanti Dia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia akan datang sebagai raja. Puji nama Tuhan. Kita memiliki iman. Jadi kebangkitan Kristus mengingatkan kita pada hari Minggu ini. Kebangkitan Kristus memberikan kepada kita jaminan yang pasti. Katakan amin. Amin. Jaminan yang pasti. Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Penyataan Yesus Kristus tentang siapa Dia. 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, tidak, dia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Berikan kemuliaan bagi firman. Amin, haleluya. Saudara saya kasih dalam Tuhan, iman kita adalah iman yang hidup, bukan iman yang mati. Iman ada pengharapan. Bagi saudara-saudara yang kita kasihi, yang sudah pergi walaupun kita mungkin saudara ada yang mengenal, ada yang tidak mengenal, yang pergi karena saudara pandemi COVID ini, saudara, kita percaya di dalam 1 Korintus pasal 15 akan ada kebangkitan. Amin. Kalau Kristus sudah dibangkitkan, maka orang percaya pun akan dibangkitkan. Ada perjumpaan, ada kehidupan. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dalam poin yang pertama ini, mari bangkitkan iman saudara. Berpegang teguh kepada Yesus. Siapa Dia? Dia adalah Alfa dan Omega. Siapa Dia? Dia adalah yang hidup untuk selama-lamanya. Dia yang sudah mati namun lihatlah Dia hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Saudara, jangan mundur, jangan lemah, jangan meninggalkan iman percaya saudara. Karena tidak ada yang dapat menyelamatkan hidup kita selain daripada Yesus Kristus. Amin. Kemudian yang kedua, kebangkitan Kristus memberikan jaminan kemenangan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita membuka kitab Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasal 8, jemaat membaca ayat 31, 37 sampai 38. Keyakinan iman 1, 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma tentang keyakinan iman bahwa Allah itu turut bekerja dalam hidup orang percaya. Allah itu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup setiap anak-anaknya. Amin. Kita itu saudara tidak ditinggalkan sendirian. Kita tidak dibiarkan yatim piatu. Saudara, di dalam dunia ini kita hidup di tengah-tengah dunia, saudara, yang dikuasai oleh kejahatan, dikuasai oleh dosa. Dan di dalam dunia ini kita semua bergumul bersama-sama dengan semua orang yang hidup di dalam dunia ini. Saudara, ada 7 miliaran orang dalam dunia ini. Indonesia 260-an juta. Kita bergumul bersama-sama akan hidup ini. Setiap hari kita menghadapi masalah demi masalah. Kalau kita melihat, saudara, masalah yang ditimbulkan saudara sekarang ini, saudara, sungguh memedihkan. Bukan hanya kehilangan saudara orang-orang yang dikasihi, tapi kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan, kehilangan saudara yang sangat besar di dalam hidup. PHK. Indonesia saudara kemarin kami di berita itu hampir 1,5 juta orang saudara pengangguran di PHK. Banyak sekali. Semua orang membutuhkan makanan. Alkitab menuliskan kepada kita ayatnya yang ke-35, penindasan, kesesakan. Penindasan, kesesakan. Hari-hari ini saudara, banyak orang mengalami kesesakan. Ya, sesak saudara. Sesak hidupnya saudara. Kesesakan, penganiayaan, kelaparan. Saudara, Kementerian Sosial di Jakarta saudara menyediakan dapur umum. Satu hari menyediakan 9.000 nasi kotak gitu ya. Orang memasak. Ada yang bagian nasi, ada yang bagian memasak lauk, ada yang bagian memasak sayur, ada yang bagian ngepak, nata-nata. 9.000 nasi saudara dus itu dibagikan setiap hari. Dibutuhkan relawan. Karena banyak orang saudara mengalami kelaparan. Ya, tidak bisa makan. Ketelanjangan, kekurangan, bahaya, pedang. Saudara, di mana-mana, di tengah-tengah virus saudara yang melanda seluruh dunia, juga banyak saudara masalah-masalah yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan,
Tetapi bagi orang-orang yang mengasihi Yesus, bagi kita orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kabar kemenangan, kabar sukacita, kabar pengharapan bahwa Allah itu ada bersama dengan kita. Katakan amin. Ayat 34 bagian terakhir. Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Dia malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Saudara, saya mengingat lagu ini saudara pernah ngetrend. Dia nyanyikan, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Dinyanyikan waktu seorang hamba Tuhan, wanita muda dari Nias apa dari mana itu ya, yang meninggal karena diperkosa kemudian dibunuh. Ya, dia sedang ditugaskan di daerah yang paling dalam, dan dia saudara pulang dari belanja di warung, dia saudara jerat, ditangkap, diseret, dia diperkosa, kemudian dia dibunuh. Gadisnya cantik sekali, dia hamba Tuhan, pendeta. Ditempatkan saudara di daerah apa itu? Saudara masih ingat? Lagu ini pernah dinyanyikan. Saya tidak bisa membayangkan kepedihan hati daripada keluarga orang tua. Dan saudara, hari-hari ini banyak juga saudara kita, saudara, di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan kita sendiri, mungkin saudara kita dalam pergumulan. Tetapi kita mengingat jaminan Kristus. Dia bukan hanya memberikan pengharapan bagi iman kita, bahwa iman kita tidak sia-sia di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Tapi Yesus juga menjamin hidup kita setiap hari. Amin. Dia menjamin kita dalam hidup kita, dalam makanan, kebutuhan. Dia memberikan kemenangan kepada kita dari kelemahan fisik, dari keterpurukan, dari sakit penyakit. Saudara, saya membaca kesaksian seorang pemuda yang kena COVID-19. Saudara, di Facebook ya saya membaca itu, dari Maluku kalau nggak salah itu. Dia menceritakan ketika dia dimasukkan di ruang isolasi dan badannya sakit semua. Dia berjuang antara hidup dan maut. Dan saudara, dia mengatakan di situ dia hanya ingat Yesus. Dia hanya ingat Yesus, dia hanya ingat salib Yesus. Dia hanya ingat salib Yesus. Yesus yang mengasihi dia, Yesus yang tergantung di kayu salib. Dan dia memanggil-manggil Yesus, Yesus, Yesus. Dan kita membaca banyak kesaksian anak-anak Tuhan yang juga sembuh dari COVID-19 ini. Mereka hanya memandang kepada salib Yesus. Yesus, 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 darah Yesus, darah Yesus. Saudara, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah sakit penyakit, di tengah-tengah kelemahan kita. Dia menolong kita, dia memberikan kepada kita kekuatan yang supranatural. Amin. Saya percaya kita semua di tempat ini dilindungi dengan perlindungan yang supranatural. Amin. Saudara pasti ada keluar. Apa bedanya keluar ke pasar sama ke gereja? Apakah saudara-saudara yang saudara tidak pernah datang, apakah karena takut berkumpul? Tapi kalau kita pergi ke mall ada, pergi ke pasar ada. Saya bilang sama Pak Lukas tadi, orang pasti tidak bisa tidak pergi ke pasar, pergi ke warung, pergi belanja. Ya ketemu orang juga kan, di sebelah, di depan. Saya saja belanja, saudara, berbelanja. Tetapi apa, saudara? Kita, saudara, sampai hari ini anugerah Tuhan, kita ada di dalam perlindungan yang supranatural. Katakan perlindungan yang supranatural. Kesehatan yang supranatural. Ya, kesehatan yang supranatural, pemeliharaan yang supranatural. Kesaksian ya jemaat-jemaat bagaimana mengalami pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Semua kita ya di tempat ini di kota Jogja kita masih di dalam perlindungan Tuhan. Tetapi kita juga harus taat kepada pemerintah. Amin. Kita harus mencuci tangan yang bersih. Itu di luar kan ada ya prosedurnya, harus cuci tangan. Nanti keluar lagi cuci tangan. Kita juga tidak bersalaman, tidak boleh salaman ya. Walaupun kangen saya ini mau menyentuh tangannya Bung Karyanto, biasanya kita cipika-cipiki.
Ya, tangan. Jadi kadang-kadang saya kalau gemes ya tak pegang aja bahunya. Karena sudah gemes ya. Karena sudah lama tidak pegang-pegang ini saudara. Tidak bersalaman. Saudara, saya kasih dalam Tuhan, tapi kita harus menaati sampai wabah ini mereda. Amin. Saudara, inilah dua jaminan kemenangan iman kita. Ya, di dalam hidup kita, kemenangan yang sudah Tuhan Yesus berikan pada hari ini ketika Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Kemudian saudara, ada dua hal yang harus kita lakukan. Seperti yang saya katakan, kita tidak boleh menjadi gereja yang hanya saudara asik merayakan, oh Paskah, oh kebangkitan. Lalu kita lupa maknanya dalam hidup kita. Yang sangat menyenangkan hati Tuhan adalah bahwa anak-anaknya itu hidup memaknai setiap hari makna daripada kebangkitan Kristus. Makna yang pertama, saya dan saudara di dalam hidup ini harus menghidupi kebangkitan Kristus dalam hidup kita dengan terus-menerus menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Kehidupan manusia yang baru itu terus-menerus bertambah, berubah dalam hidup kita. Mari kita melihat Roma pasal 6 ayatnya yang ke-13 dan 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-21. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21. Jemaat membaca dulu Roma pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-13. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk apa? Menjadi senjata-senjata kebenaran. Rasul Paulus menuliskan pada pasal 6, mati dan bangkit dengan Kristus. Ketika Kristus mati, Dia, saudara, juga bersama dengan Kristus, kita juga menguburkan manusia lama kita. Ketika Kristus bangkit, maka manusia baru itu juga, saudara, dalam hidup kita bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak lagi hidup di dalam kuasa dosa. Orang yang sudah mengalami Kristus di dalam hidupnya, dia sudah tidak senang berbuat dosa. Karena dikatakan dia telah mati. Ayatnya yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi apa? Bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian hendaknya kamu memandangnya. Cara berpikir, gaya berpikirnya itu sudah harus berubah. Kamu harus memandang bahwa kamu telah mati bersama dengan Kristus, dan sekarang hidupmu adalah hidup bagi Allah. Amin. Kalau dulu hidup bagi diri sendiri, hidup bagi dosa, menyenangkan daging, menyenangkan keinginan sendiri. Ketika saudara ada godaan muncul dalam hidup kita, saudara mematahkannya dengan firman Allah. Roma pasal 6 ayat yang ke-11, bahwa aku telah mati di dalam Kristus, bahwa aku telah mati bersama dengan Kristus, dosa-dosa telah dikuburkan, tetapi sekarang aku hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi tidak senang lagi. Saudara, saya pernah bersaksi, dulu saya belum mengenal Yesus, saya suka sekali, saudara, ya, melakukan comel-comel barang di pasar. Beli tomat 1 kilo, saya tambahkan 3 biji sendiri. Bukan penjualnya yang menambahkan. Saya juga jahat saya. Tidak ada saya belas kasihan sama Noel. Kalau saya manusia lama, saya tidak ada belas kasihan, ya. Bisa berkelahi, memukul, mencuri, berdusta. Wah, mama saya sampai pusing, saudara, sama saya. Saya dan adik saya, saudara, lebih jahat saya. Adik saya jujur kalau saya jahat. Adik saya tidak pernah mencuri kalau saya mencuri uang. Saudara, saya kasih dalam Tuhan,
Tapi setelah bertumbuh, manusia baru bertumbuh, mengenal kasih Allah, mengenal dan mati bersama dengan Kristus. Manusia baru hidup bersama dengan Kristus yang bangkit. Saudara bertumbuh rohani. Ada belas kasihan. Saudara tidak mau mencuri lagi, tidak mau lagi saudara menyakiti orang, mendukakan orang lain, melakukan ketidakadilan, tidak punya belas kasihan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apalagi dosa-dosa yang lain yang kita senangi dalam hidup ini. Saya dan saudara harus bertobat. Kebangkitan Kristus harus membawa perubahan hidup yang bertobat. Katakan hidup yang bertobat. Bertobat. Saudara, kemarin di Amerika, saudara, yang kita lihat di YouTube, seorang penginjil berkhotbah di jalan di kota New York, saudara. Dia berkhotbah tanpa mic seperti ini. Dia bilang, bertobat, hai penduduk New York, datang kepada Tuhan Yesus. Bertobat dari dosa-dosa ketamakan, mamonisme, materialisme, mementingkan dirimu sendiri. Engkau melupakan Tuhan, mengandalkan dirimu sendiri. Pokoknya dia khotbah, saudara, kayak bahasa Inggris. Kita harus bertobat. Ini penghukuman, ini penghakiman dari Tuhan. Gereja di sini juga, saudara, kita harus bertobat. Jangan cuma KTP-nya yang Kristen. Jangan cuma berapa, sudah lama saya ikut Yesus. Tapi manusia baru kita tidak muncul-muncul. Manusia barunya mati, dikubur. Yang hidup yang dipelihara manusia lama. Egois. Mementingkan diri sendiri. Malas. Tidak peduli pada orang lain. Tidak mau memberitakan kabar baik. Tidak mau nolong orang. Tapi puji Tuhan, jemaat di tempat ini, buah-buahnya, ya, buah-buahnya sudah nyata. Amin, saudara? Amen. Nyata. Ya, saudara menabur dalam kekurangan, dalam bukan dalam kelimpahan sekali. Kita menabur, kita memberi. Tetapi itu lahir daripada apa? Kasih kita, kepedulian kita. Amin. Amen. Ya, walaupun tidak saudara di posting-posting ya di medsos, Tuhan tahu apa yang dilakukan. Saudara saya kasih dalam Tuhan, jadi maknai dengan perubahan hidup. Amin. Kalau ada amin. Amin. Maknai dengan perubahan. Salami kanan kiri, salam damai. Perubahan hidup ya, harus jelas, harus nyata. Amin. Yang kedua, maknai kebangkitan Kristus dalam hidup setiap hari dengan menjadikan hidup kita sebagai saksi-saksi dari kasih-Nya dan kuasa-Nya. Ya. Amin. Sebagai saksi dari kasih dan kuasa-Nya. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai yang kelima. Lukas pasal 24 ayat 44. Mari kita baca bersama-sama sebagai ayat terakhir kita. Lukas pasal 24. Kita baca ayatnya yang ke-44 sampai 45. 48 ya. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ya. Berita tentang kematian, kebangkitan, dan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Sampaikan kepada tetangga, sampaikan kepada teman kos, sampaikan kepada setiap orang yang kita temui. Apakah engkau sudah
mengenal Yesus? Ya, saya Kristen. Apakah engkau sudah yakin bahwa engkau sudah diselamatkan? Apa dasarnya? Apakah engkau mengenal firman-Nya? Apakah engkau mengenal kasih-Nya? Apakah engkau tahu kehendaknya? Apakah engkau sudah hidup baginya? Saudara, di tengah-tengah COVID-19 ini, saudara, kamu adalah saksi dari semuanya. Semua apa? Semua yang murid-murid sudah alami. Semua yang murid-murid sudah terima ketika Yesus bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus sudah bersama-sama dengan mereka dan ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Apa yang dialami, apa yang dilihat, apa yang didengar, sampaikan. Amin. Gereja Tuhan, apa yang engkau alami, apa yang engkau dengar, apa yang engkau lihat, sampaikan kepada orang lain. Tidak usah menyampaikan gosip, tidak usah menyampaikan kabar buruk. Sampaikan Yesus. Hari-hari ini adalah hari-hari yang urgent, mendesak untuk menyampaikan Yesus. Amin. Mendesak untuk memberikan traktat. Saya, saudara, suka bawa traktat. Di dalam tas saya bawa traktat. Kalau saya pergi-pergi itu di dalam tas ada traktat. Walaupun saya bukan penginjil Yalki. Tapi ada traktat. Ya. Ketemu orang, saya cari-cari celah. Ya. Untuk bisa bicara tentang Yesus. Cara dengan tetangga, saya cari celah bagaimana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus menyampaikan apa yang engkau alami. Itulah sebabnya engkau harus mengalami, katakan amin. Anak-anak muda harus mengalami, ya. Jangan hidup hanya diisi dengan Facebook, dengan WA, Instagram, dengan berita-berita yang tidak ada sangkut pautnya dengan iman kita. Alami, ini waktunya. Karena waktu itu sangat mendesak. Jangan sampai nanti cerita kita sudah berakhir. Jangan sampai cerita orang itu sudah berakhir. Padahal orang itu pernah berjumpa dengan saudara. Tapi saudara tidak pernah menyampaikan berita tentang pertobatan. Berita tentang pengampunan. Akhirnya dia mati dalam kebinasaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah kehendak Tuhan bagi gerejanya. Memaknai kebangkitan Kristus hari ini. Saya dan saudara harus semakin dewasa dalam Kristus. Tertanam, bertumbuh, ya, berbuah bagi kerajaan Allah. Melakukan kebaikan-kebaikan di hari-hari yang jahat. Di tengah-tengah keterbatasan, ketidakmampuan kita, terus gereja Tuhan bangkit. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Bagikan apa yang bisa dibagikan. Amin. Jangan takut, firman Tuhan bilang, karena dia hidup. Dia menyertai. Amin. Mari bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau boleh berbicara kepada kami melalui